Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah firman Allah. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat sebagai hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan sebagai hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu sendiri atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskinlah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Sebab ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setia-Mu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Aku tidak berkenan akan kematian
bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepada, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pemazmur hari ini mengidungkan madahnya kepada kita semua dengan mengungkapkan, "Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu." Kita diajak supaya berjalan di dalam kebenaran, supaya mendapatkan keselamatan sebagaimana yang telah ditunjukkan kepada Yesus kepada kita semua. Tuhan Yesus lewat misteri inkarnasi, kemudian Dia memberikan jalan salib, dan pada akhirnya bangkit dari antara orang mati, bahwa kuasa maut telah dikalahkan oleh kemuliaan Allah sendiri. Seperti yang disabdakan Yesus ketika Dia memanggil Lewi, "Ikutlah aku," dan Lewi kemudian meninggalkan segala sesuatu. Perjumpaan seorang Lewi dengan Yesus telah mengubah hidupnya. Lewi dengan pekerjaan yang dimiliki dianggap sebagai seorang pendosa. Ketika ia berjumpa dengan Yesus, Yesus menunjukkan jalan kepada mereka yang berdosa. Yesus menunjukkan suatu tujuan supaya manusia tidak jatuh ke dalam kuasa dan maut, dan jalan itu senantiasa diwartakan Yesus kepada setiap orang. Dan jalan itu adalah jalan pertobatan, supaya seperti Lewi, ketika dia menanggapi jalan yang ditunjukkan Yesus, maka dia meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus, berjalan bersama Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, di masa Prapaskah, masa pantang puasa pertobatan, di masa Tret Agung ini, Yesus pun juga menunjukkan jalan kepada kita semua, bahwa lewat jalan salib merupakan jalan menuju keselamatan dan kehidupan kekal. Maka kita pun juga diundang dan dipanggil untuk mengikuti jalan salib bersama Yesus. Dan maka pertobatan seperti yang dilakukan Lewi, apakah kita juga tergerak hati kita untuk meninggalkan segala sesuatu, apapun itu, supaya kita mendapatkan kebaruan dalam hidup bersama dan di dalam Tuhan Yesus.